Halo Mat Gambar, dimanapun kalian berada, saya hari ini ingin membahas tentang satu hal yang menurut saya ini penting banget, yaitu tentang belajar untuk mengurangi. Ya, kenapa kita perlu belajar untuk mengurangi? Karena seperti yang kalian tahu, sebagai pemula kadang kita terlalu fokus karena kita itu pengen nambah. Kita pengen nambah kemampuan, kita pengen nambah wawasan, kita pengen nambah ini, nambah itu, nambah duit, nambah teman, nambah dan lain sebagainya. Dan memang itu merupakan prinsip dasar atau sifat dasar dari kita manusia untuk bertahan hidup ya. Kita ingin menambah. Tapi apakah itu benar? Apakah dengan kita makin menambah itu kita akan makin bahagia? Apakah dengan kita makin menambah latihan akan membuat kita makin jago? Apakah dengan kita makin menambah hal-hal yang kita lakukan akan membuat kita makin sukses dalam menggambar atau makin bisa bikin karya yang lebih baik? Kalian bisa simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan share ke Saya sering mendapati kalian bertanya tentang, Bang, latihan apa yang harus saya lakukan untuk biar saya makin jago? Hal-hal apa saja yang perlu saya tambahkan biar saya makin bisa, makin keren lagi kemampuan saya? Pada dasarnya apakah itu salah? Itu tidak salah sama sekali. Tapi menurut penelitian, kalian bisa baca penelitiannya, silahkan kalian. Ada namanya teori namanya Pareto Law. Pareto Law itu adalah tentang 80-20. Artinya apa? Artinya adalah 80 hal yang terjadi di kehidupan kita itu cuma dipengaruhi oleh 20% dari hal yang kita lakukan. Faktanya adalah hal-hal di kehidupan kita ini, 80% keadaan yang terjadi di hidup kita ini dipengaruhi hanya oleh 20% hal yang kita lakukan. Sekarang dari hal itu saja kita sudah tahu bahwa justru malah kadang-kadang menambah sesuatu itu ternyata nggak produktif. Apa maksudnya? Jadi kalian bayangin, kalian itu sedang belajar gambar dan kalian merasa harus nambah tutorial, harus nambah belajar, harus nambah alat gambar, harus nambah ilmu lagi, harus nambah pengetahuan lagi. Kalian akhirnya beli ini itu, kalian ikut ini itu, kalian mempelajari ini itu. Tapi faktanya apakah semuanya itu akan kalian ingat? Dari beberapa hal yang sudah pernah saya coba saya selidiki, saya riset sendiri di Carrot Academy. Dari misalnya saya mengajar nih, dari 100% materi ketika saya menyampaikan di hari itu, pada dasarnya secara rata-rata hanya 20% memang materi yang benar-benar diterima oleh siswa. Itu pun jika siswa itu ada engagement pada kelasnya. Apakah mereka itu memperhatikan, apakah mereka itu bertanya, apakah mereka itu mempraktekkan. Jadi pada dasarnya makin banyak yang kita pelajari, memang akhirnya sebenarnya makin banyak yang kita lupa. Lalu solusinya bagaimana, Bang? Nah, solusinya memang kita harus berpikir secara terbalik nih istilahnya di sini. Maksudnya adalah misalnya daripada kita berpikir bagaimana caranya menambah, gimana kalau kita itu belajar mengurangi? Nah, pertanyaannya, Mengurangi gimana sih, Bang? nah caranya gini. Misalnya kalian pengen jago gambar. Coba kalian daripada nanya tutorial apa yang harus saya tambahkan, ilmu apa yang harus saya tambahkan, kalian bisa mulai dengan di hari ini, dengan kemampuan saya ini, dengan apa yang akan saya lakukan ini, hal-hal apa saja yang bisa saya kurangi agar saya bisa fokus untuk melakukan satu hal ini. Jangan-jangan kalian nggak jago padahal kalian udah lihat tutorial ini itu, ikut kelas ini itu, kalian udah baca buku ini itu, kalian punya alat ini itu, semuanya lengkap, dan kalian nggak jago gara-gara 80% itu tuh kalian nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jangan-jangan dengan semua kelengkapan kalian itu, kalian cuma menghasilkan 20%. Nah, dari sini saran saya kalian bisa coba seperti ini. Daripada kalian fokus untuk nambah, coba kalian pikirin. Dari semua hal ini saya bisa mengurangi apa sih? Apa yang bisa saya stop lakukan? Apa yang bisa saya korbankan untuk tidak lakukan? Untuk saya bisa fokus sama apa yang mau saya kerjakan. Faktanya adalah, nih kalian silahkan bisa riset sendiri. Faktanya saya udah berkenalan dengan banyak orang. Saya udah berkenalan dengan banyak artis yang sukses, dengan orang sukses. Orang-orang yang happy, orang-orang yang sangat konten dengan hidupnya. Mereka itu rata-rata cuma mengerjakan satu hal itu aja dari dulu. Ada yang misalnya dia pelukis, ya dia cuma melukis saja. Tapi dia nggak cuma sekedar melukis, dia fokus melukis. Tapi dia dari situ saja dia bisa mengembangkan banyak hal. Itu saya punya teman itu office boy. Dia itu cuma office boy aja. Cuma dia itu memang pinter. Dia itu ngerti cara bersihin yang bagus, cara ngerti chemical yang digunakan, ngerti cara untuk mengatasi
keberatan klien dan sebagainya. Dari dia cuma seperti itu, akhirnya dia buka kayak jasa-jasa OB itu, karena dia punya banyak teman, akhirnya disalurkan. Padahal dia ngurusnya cuma OB doang aja, dia menyalurkannya. Kadang-kadang ketika kita fokus, energi kita jadi juga terfokus. Kita jadi kayak bagaimana caranya hal ini tuh harus berhasil. Kita jadi berpikir keras dan kita jadi makin pintar. Di sini bukan berarti kalian tidak boleh misalnya punya semacam diversifikasi hal yang kalian lakukan, tapi ada baiknya ketika kalian melakukan sesuatu, misalnya kalian pengen jago di sesuatu, kalian gunakan fokus Pareto tadi. Jangan fokus nambah, tapi coba fokus untuk mengurangi. Kurangi hal-hal yang kalian lakukan. Kadang-kadang di hidup ini yang kalian dapatkan itu akan sebanding dengan apa yang kalian korbankan. Jadi daripada kalian fokus untuk apa sih yang harus saya lakukan untuk mendapatkan itu? Apa sih yang harus saya lakukan untuk bisa sejago itu? Apa sih yang bisa saya lakukan? Apa sih yang bisa saya beli? Apa sih yang bisa saya dapatkan untuk bisa memiliki kemampuan itu atau karir itu atau apa? Mungkin kita bisa dengan bertanya ke diri kita sendiri, apa sih yang bisa saya kurangin? Apa sih yang bisa saya korbankan? Apa sih yang bisa saya buang? Agar saya bisa lebih enteng lagi untuk mengejar mimpi yang ingin kita raih. Oke, ini dia video yang mungkin beberapa dari kalian udah sangat ditunggu-tunggu ya, karena saya udah lama sekali tidak bikin video. Tapi intinya saya kembali lagi, saya pengen ketemu kalian lagi, saya pengen bikin video buat kalian, saya pengen share apa yang saya ketahui, saya pengen menjadi teman kalian, teman para pemula yang merasa kehilangan arah, merasa bingung mau ngapain. Saya ada di sini untuk menemani kalian dan saya ingin kalian semua bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi mimpi kalian. Yang jelas, selama kalian benar-benar menginginkan apa yang menjadi mimpi kalian, kalian benar-benar mau berkorban, kalian mau mengorbankan apapun untuk yang kalian inginkan, saya rasa nggak akan mustahil mimpi sebesar apapun itu akan kalian dapatkan. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Dadah.